Halo Scholar, semangat pagi, salam Pancasila. Hal yang penting dilakukan ketika melakukan penelitian ilmiah adalah state of the art. Mengapa? Ilmu pengetahuan tidak bersifat statis, akan tetapi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ilmu pengetahuan bersifat revolusioner dari satu paradigma ke paradigma yang lain. Sebuah state of the art akan menjelaskan apa yang paling baru dari sebuah teori yang ada. Oleh karena itu, kita perlu susun state of the art dengan tujuan pertama, memastikan tidak terjadinya duplikasi, plagiarisme ide, dan redundancy penelitian. Yang kedua, untuk melihat perkembangan ilmu pengetahuan sehingga terlihat alur proses perkembangannya. Lalu, apa isinya? Isinya yang pertama adalah menjelaskan perkembangan terkini tentang suatu topik yang dihasilkan oleh masyarakat peneliti. Dua, menentukan di mana kontribusi peneliti dalam riset yang akan dijalankan. Yang ketiga, menentukan novelty atau hal baru apa yang disumbangkan oleh peneliti. Mari kita simak isi yang pertama, yaitu perkembangan terkini tentang topik yang akan saya teliti yang dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya. Ada 4 penelitian terkini yang saya ambil. Yang pertama, judulnya Pendidikan Karakter bagi Generasi Muda. Generasi masa kini diambil dari Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Diteliti oleh Dwi Amelia Galuh Primasari, Dencik, dan M. Imansyah pada tahun 2019 di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh situasi bahwa pendidikan karakter telah menjelma menjadi sesuatu yang dianggap urgen di era milenial. Sebagai aset berharga yang akan mengisi dan menentukan kemajuan bangsa, milenial perlu dijaga dan dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan bangsa dan negara. Berangkat dari hal itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pendidikan karakter bagi generasi muda di era globalisasi dan digital saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi data dari fakta dan dokumen-dokumen yang sudah ada. Hasilnya disimpulkan bahwa di era globalisasi atau digital saat ini, pendidikan karakter sangat penting sebagai usaha membentuk karakter generasi bangsa yang bukan hanya terampil dan cerdas, namun juga berakhlak mulia. Meski menghadapi berbagai problematika dalam proses pelaksanaannya, tapi dengan kerjasama berbagai pihak, harapan pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan berkarakter sesuai Pancasila dan nilai-nilai agama dapat terrealisasi. Penelitian kedua dengan judul Pendidikan Pancasila bagi Generasi Milenial diambil dari Proceeding Seminar Nasional Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia yang diteliti oleh Fatikah Fauzia Hanum pada tahun 2019 di Indonesia. Dilatar belakangi oleh kemunculan era digital yang ditandai dengan Internet of Things. Segalanya semakin dipermudah dengan penggunaan internet dan memunculkan generasi milenial yang memperlihatkan peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Hal ini berdampak akan terjadinya perubahan kebiasaan dan tingkah laku yang tidak jarang mengarah pada kebiasaan buruk seperti perilaku pragmatis, materialis, dan hedonis. Pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dan harus difokuskan dalam pembentukan karakter warga negara, terutama warga negara digital. Ideologi Pancasila yang pada dasarnya bersifat terbuka tersebut sangatlah visioner dalam menghadapi tantangan di era digital ini. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan konsep pendidikan Pancasila bagi generasi milenial di era digital. Penelitian ini menggunakan penelitian konseptual, yaitu penelitian yang berkaitan dengan beberapa gagasan atau teori abstrak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan konsep pendidikan Pancasila yang menekankan pada proses pembelajaran berbasis living values dengan memanfaatkan multimedia berbasis internet dapat mendukung pembentukan karakter generasi milenial yang tidak hanya akrab dengan teknologi digital, tetapi juga memiliki karakter yang Pancasilais. Penelitian ketiga dengan judul Rancang Bangun Media Pembelajaran Pancasila Berbasis Web Mobile, Design of Mobile Web-Based Pancasila Learning Media.
Diambil dari jurnal Science Computer dan Teknologi Informasi yang diteliti oleh Hotmian Sihotang, Dewanto Julkarnain, Franklin Matatula Hercules, dan Shirley Jayanti pada tahun 2022 di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa dalam pendidikan sangat dibutuhkan proses pembelajaran yang terjamin dan bermutu agar tercipta pembelajaran yang tepat. Pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa. Salah satu masalah yang muncul adalah tidak tersedianya media belajar elektronik yang mampu menarik minat belajar mahasiswa, sehingga mata kuliah ini kurang diminati. Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun sebuah aplikasi media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dalam perkuliahan. Model penelitian ini adalah model research and development atau eksperimen. Penelitian ini menghasilkan sebuah produk media pembelajaran untuk mata kuliah Pancasila yang dibuat secara menarik dan interaktif. Ada materi Pancasila, soal-soal ujian akhir tengah semester dan ujian akhir semester, serta dilengkapi dengan kuis yang dapat digunakan pada smartphone atau tablet. Penelitian keempat berjudul Countering the Erosion of Pancasila Values in the Millennial Generation Through a Digital Approach, yaitu melawan erosi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial melalui pendekatan digital. Diambil dari International Journal of Artificial Intelligence Research, diteliti oleh Rahmat Salam, Evi Satispi, Izzatus Soleka, dan Muhammad Sarul pada tahun 2022 di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa budaya Barat telah memantapkan dirinya di Indonesia pada era globalisasi ini. Hal tersebut sudah menjadi lumrah dan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa. Penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila berbasis internet menjadi sangat penting di era digital. Seluruh rakyat Indonesia, bahkan generasi milenial, dapat memahami dan menerapkan cita-cita Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara jika diajarkan rumusan dan tata cara yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan mencari solusi atas permasalahan tergerusnya nilai-nilai Pancasila di kalangan milenial. Melalui metodologi deskriptif kualitatif, penelitian ini merumuskan bahwa generasi milenial bisa mencegah tergerusnya nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan digital menggunakan media sosial dan aplikasi pro Pancasila. Nah, demikianlah elaborasi penelitian terkini terkait judul rancangan penelitian saya, yaitu pendidikan karakter kepada milenial melalui pembelajaran Pancasila berbasis digital. Adapun unsur kebaruan yang terdapat dalam penelitian saya, yaitu penggunaan media digital yang digunakan dalam pembelajaran Pancasila, yaitu game-based learning berdasarkan Indonesia Millennial Report 2022 dengan memperhatikan perilaku, hobi, dan minat milenial Indonesia. Demikianlah penjelasan saya terkait state of the art. Terima kasih telah menonton video saya ini. Semangat pagi dan salam Pancasila.